Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita sampai pada pembahasan dalil qabul. Dalil tentang qabul. Sebelum kita membahas tentang dalil qabul, ana ingin bertanya, ma farqu bainal inqiyad wal qabul? Apa perbedaan antara al-inqiyad dengan al-qabul? Ada yang masih ingat perbedaan antara inqiyad dengan al-qabul? Inqiyad itu apa? Tunduk dan patuh. Kalau qabul, menerima. Taib, apa perbedaannya? Mana yang lebih dahulu? Inqiyad atau al-qabul? Menerima dulu baru tunduk dan patuh, atau tunduk dan patuh dulu baru menerima? Naam, menerima dulu baru inqiyad. Ya. Jadi tidaklah seseorang dikatakan inqiyad kecuali setelah dia al-qabul, setelah dia menerima. Al-qabul itu dengan hati dan lisan. Menerima itu dengan hati dan lisan. Jadi kalau dia menerima la ilaha illallah, maka dia menerimanya dengan hati dan lisan. Hatinya menerima la ilaha illallah, lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Sementara al-inqiyad ini dengan apa? Dengan anggota tubuh. Tunduk dan patuh itu dengan anggota tubuh, dengan melaksanakan syariat Islam. Jadi inqiyad tidak boleh tidak harus lahir dalam zahir. Inqiyad harus lahir dalam zahir. Dia harus melaksanakan sholat, ya, menunaikan zakat, puasa dan seterusnya. Jadi setelah menerima dengan hati dan lisannya, kemudian patuh dengan zahirnya. Al-qabul bil qalbi wal lisan. Kalau seandainya hanya lisannya tok yang menerima la ilaha illallah, hatinya tidak, apakah sah la ilaha illallah yang dia ucapkan? Tidak. Ini sama seperti siapa? Sama seperti siapa? Menerima dengan lisan, diucapkan la ilaha illallah tapi hatinya tidak menerima. Al-munafiqun, sama dengan orang-orang munafik. Jadi kalau menerima dengan lisan tok, mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya menolak, maka ini juga tidak sah la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ini sama seperti orang-orang munafik yang menerima la ilaha illallah dengan lisan mereka namun hati mereka menolaknya. Jadi al-qabul itu harus bil lisan wa bil qalbi, dengan lisan dan dengan hati. Kalau inqiyad itu dengan anggota tubuh, dengan amalan-amalan yang zahir.
Ini perbedaan al-qabul dan al-inqiyad. Al-qabul lebih dahulu dari inqiyad. Kita lihat dalil inqiyad yang dibawakan oleh penulis. Firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai ayat 25. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, Inna wajadana aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. Wa inna ala asarihim muqtadun. Dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'ukum. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga, mengikuti bapak-bapakmu, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata, memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Fantaqamna minhum fanzur kaifa kana akibatul mukazzibin. Maka kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Taib, ini dalil tentang al-qabul, bahwasanya qabul merupakan syarat la ilaha illallah. Perhatikan ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikap orang-orang kafir. Apa sikap mereka? Apa sikap mereka? Menolak, tidak mau menerima. Menolak dan tidak mau menerima ajakan Rasul. Nah, karena mereka tidak mau menerima ajakan tersebut, maka mereka dianggap kafir. Jadi sebab kekafiran mereka karena mereka tidak mau menerima. Kalau mereka mau menerima, mereka tidak kafir. Karena mereka tidak mau menerima, mereka kafir. Jadi sebab kekafiran mereka adalah adamul qabul, tidak mau menerima. Dengan demikian menjadi syarat sah keimanan seseorang dan syarat sah keislamannya adalah menerima al-qabul. Al-qabul merupakan syarat sah keislaman dan keimanan. Jadi qabul dengan apa? Qabul dengan hati dan lisannya, yang menolak sikap ar-rad, ya, atau yang meninggalkan sikap ar-rad, menolak. Orang-orang kafir mereka memiliki sikap menolak. Apa perkataan mereka dalam ayat ini yang menunjukkan mereka menolak? Apa perkataan mereka dalam ayat ini yang menunjukkan mereka menolak? Mereka mengatakan, Inna bima ursiltum bihi kafirun. Ini perkataan mereka yang menunjukkan mereka menolak. Sungguh kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya.
Mengingkari ini sama dengan menolak. Sesungguhnya kami mengingkari atau kami menolak agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Maka penolakan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul itu merupakan kekafiran. Penolakan terhadap apa yang dibawa oleh para Rasul itu merupakan kekafiran. Kalaupun ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara hatinya menolak, tadi sudah kita singgung, dia menerima la ilaha illallah dengan hatinya, dengan lisannya, namun hatinya menolak, maka la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak sah. Mungkin indan nas dia muslim, al-muslim indan nas, muslim menurut manusia, walaysa musliman indallah, namun dia bukan muslim di sisi Allah. Ya, dia akan diperlakukan sebagaimana orang muslim. Ya, karena kita hukumi dia secara zahir, kita tidak tahu hatinya. Dia muslim menurut manusia, tapi menurut Allah laisa musliman, dia bukan orang muslim. Padahal yang terpenting al-muslim indallah, laisa muslim indan nas. Muslim di mata Allah, bukan muslim di mata manusia. Kemudian ya, ini ada faedah. Firman Allah Ta'ala, bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'ukum. Bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Agama yang lebih nyata, memberi petunjuk dari apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya. Ini sama dengan pembahasan sebelumnya, sama dengan ahsan. Masih ingat pembahasan tentang ahsan? Ini ahda yang tidak ada mafdulnya. Ahda ini isim tafdil, sama seperti ahsan yang kemarin kita bahas. Ya, ini isim tafdil yang tidak ada mafdulnya. Adapun yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian itu tidak ada hidayahnya sama sekali, tidak ada petunjuknya sama sekali. Jadi bukan berarti apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang juga itu petunjuk. Tapi punya Rasul lebih berpetunjuk. Beda ya, ahda itu lebih berpetunjuk. Jadi punya Rasul ya lebih berpetunjuk. Adapun yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka itu petunjuk. Tapi punya Rasul lebih berpetunjuk. Tidak dipahami demikian. Ini ya isim tafdil yang tidak ada mafdulnya. Tidak semua isim tafdil itu ada mafdulnya. Kita harus sering-sering waspada dalam memahami sebuah ayat. Jadi jangan diambil letterlek seperti dalam bahasa Indonesia. Bahkan bisa jadi dalam bahasa Arab dua-duanya tidak ada. Ya, tidak ada tafdil dan juga tidak ada mafdulnya. Tafdil dan mafdulnya tidak ada atau tidak dicintai seperti perkataan salaf. Masih ingat perkataan sebagian salaf? Ahlifu billahi kaziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah, berdusta itu lebih aku cintai daripada bersumpah dengan nama selain Allah jujur. Perkataan lebih aku cintai, perhatikan, ahabbu ini isim tafdil. Perkataan lebih aku cintai, padahal dua-duanya tidak ada yang dicintai, ya atau tidak? Bersumpah dengan nama Allah dusta, itu apa hukumnya? Haram. Kemudian bersumpah dengan nama selain Allah jujur, itu apa? Itu syirik, nggak ada yang dicintai di sini. Ya, dua-duanya dibenci. Bersumpah dengan nama Allah dusta dibenci. Bersumpah dengan nama dengan nama selain Allah jujur, ini lebih dibenci lagi.
Karena bersumpah dengan nama Allah dusta itu haram, sementara bersumpah dengan nama selain Allah jujur itu syirik. Maka berbuat haram lebih ringan kedudukannya daripada berbuat syirik. Ya atau tidak? Tapi dua-duanya tidak dicintai. Enggak ada tafdil dan tidak ada mafdul. Bukan berarti dia cinta kepada perbuatan haram dan juga cinta kepada syirik. Hanya saja cintanya kepada yang haram lebih tinggi daripada cintanya kepada syirik. Tidak demikian. Oh, ini berarti sebagian salaf cinta kepada yang haram dan juga cinta kepada syirik. Cuma cinta kepada haram biasa-biasa saja. Tapi cinta kepada syirik lebih besar. Tidak demikian. Sini tidak ada tafdil dan tidak ada mafdulnya. Jadi ini bahasa Arab jangan disamakan dengan bahasa Indonesia. Ya, atau perkataan rawi, contoh yang lain. Perkataan perawi, ada yang masih ingat? Az-zina ahabbu ilayya min an udallis. Zina lebih aku sukai daripada berbuat tadlis. Bukan berarti zina lebih dia cintai daripada berbuat tadlis. Ini tidak ada tafdil dan tidak ada mafdulnya. Ya, jadi bukan berarti dia suka kepada zina dan suka kepada tadlis, tapi zina lebih dia sukai daripada tadlis. Tadlis itu apa? Tadlis itu menggugurkan rawi yang tidak dia sukai, kemudian mengambil rawi yang berikutnya untuk menghilangkan cacat rawi tersebut. Dan dia sempat bertemu dengan rawi yang satunya, ini rawi yang di atasnya. Ya, dia buang itu rawi karena mungkin hafalannya lemah, ya, dan seterusnya. Padahal dia ngambilnya dari rawi itu, tapi dia buang. Kemudian dia langsung lompat ke rawi berikutnya, rawi yang lebih sikoh, rawi yang terpercaya, dan dia ketemu dengan rawi ini, rawi yang kedua. Ya, ini tadlis. Ya, ini tidak boleh dalam meriwayatkan hadis. Jadi dua-duanya merupakan perkara yang sangat dibenci. Berzina dibenci, melakukan tadlis lebih dibenci lagi. Ya, perhatikan ya, ini penting, ini sering kita ulang-ulang. Tidak semua isim tafdil itu ada mafdulnya. Karena kalau ada mafdulnya di sini, ya, bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, berarti apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, agama nenek moyang mereka itu berpetunjuk. Ada petunjuknya, namun yang dibawa oleh Rasul lebih berpetunjuk. Tidak seperti itu. Apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka itu sama sekali enggak ada petunjuknya. Ya, agama nenek moyang mereka itu sama sekali enggak ada petunjuknya. Yang berpetunjuk hanya agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ahsan, ya, yang kemarin ahsan sudah kita jelaskan. Baik, kita lihat syarah yang disampaikan oleh penulis. Ai wa dalilul qabul wa annahu syaratun min syurutil la ilaha illallah. Qauluhu ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika. Yakni dalil qabul, bahwasanya qabul adalah syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah adalah firman Allah wa kadzalika ma arsalna min qablika ila akhir. Yukhbiru ta'ala fi hazil ayat anil umamis salifah. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang umat-umat terdahulu. Wal qurun al khaliyah, dan masa-masa yang telah berlalu. Mimman kazzaba rusulahu wa lam yakbalu minhum al-haq. Itu orang-orang yang mendustakan para rasulnya dan tidak mau menerima kebenaran dari mereka. Ya, ini keadaan umat-umat terdahulu. Mereka mendustakan para rasul dan tidak mau menerima kebenaran dari para rasul.
Ya, kalau zaman sekarang ada nggak orang yang seperti ini? Dalam menyikapi dakwah Rasul itu ada yang menerima dan ada yang menolak. Kalau zaman sekarang sama, ada yang menerima dan juga ada yang menolak. Jadi bukan hanya umat-umat yang terdahulu, umat-umat yang sekarang pun ya sama, ada yang menerima dakwah Rasul dan ada yang menolak dakwah Rasul. Bal istakbaru wamtana'u, bahkan mereka sombong dan menolak. Wahtaju bil hujjati al mal'unati ad-dahidati, mereka berhujjah dengan hujjah-hujjah mal'unah, hujjah-hujjah yang dilaknat, ad-dahidah yang terbantahkan. Jadi mereka punya alasan. Mereka menolak ajakan Rasul dan mereka menyampaikan alasannya. Cuman alasannya sangat lemah. Alasannya sangat mudah dibantah. Apa alasan mereka? Apa alasan mereka? Wahiya iqtida'uhum bi abaihim, yaitu mereka mengikuti bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, allazina mabau, yang telah berlalu, wa aslafihim allazina khalau, dan pendahulu-pendahulu mereka yang telah berlalu. Ya, ada enggak orang yang berdalil dengan dalil ini? Ini sudah ajaran nenek moyang kami, ya. Ini sudah ajaran orang tua saya. Disampaikan kebenaran, kemudian dia menolak kebenaran, dalilnya nenek moyang. Nenek moyangnya. Siapa yang paling nenek moyang? Rasulullah atau nenek moyangnya? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ya, kenapa hanya ikut nenek moyang, tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya? Ya, kadang seperti ini, kita sampaikan kebenaran tapi mereka menolaknya, kemudian beralasan dengan nenek moyang. Ya, ini sudah kebiasaan orang tua kami, tradisi, ya, dan seterusnya. Wattiba'uhum li asarihim ala ummah wa hiya ad-din, serta mengikuti jejak mereka dalam menjalankan agama. Lakin bila dalil wala burhan, akan tetapi tanpa dalil dan tanpa burhan. Makanya kalau kita baru sudah kita bahas ma'rifatud din itu apa? Bil adillah, ya, mengenal agama dengan dalil. Mengenal agama Islam dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan mengenal agama Islam dari nenek moyang, dari orang tua, bukan, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Walau ja'athum ar-rusulu bil barahin al-wadihah wal hujaji al-qati'ah, walaupun para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang wadihah, bukti-bukti yang jelas, wal hujaji al-qati'ah, hujjah-hujjah yang qat'i, yang pasti, wa alimu wa tayaqqanu sihhata ma ja'u bihi, dan mereka tahu bahkan yakin kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi mereka tahu ini benar. Ini benar. Sampaikan hujjah-hujjah yang qati'ah, barahin al-watiha, lama qabilu minhum. Namun mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau menerimanya li syaqawatihim wa su'i qasdihim, karena keadaan dan niat mereka yang buruk, wa mukabaratihim lil haqqi wa ahlihi, dan kesombongan mereka terhadap kebenaran dan orang-orang yang benar. Sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sombong. Ya, ingat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat atom
dari kesombongan atau sebesar atom dari kesombongan. Atom itu benda yang paling kecil. Kalau ada kesombongan ya, walaupun hanya kecil, hanya sedikit, la yadkhulul jannah, enggak bisa masuk surga. Gimana kalau kesombongannya sebesar Masjid Baitul Muhsinin? Kesombongannya sebesar gunung. Kesombongannya sebesar Jogja. La yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Ya, jadi hati-hati dengan kesombongan, batarul haq. Ya kadang kita kadang apalagi pas sedang berdebat ya. Kadang kita sudah tahu nih, mungkin lawan debat kita dia membawa kebenaran dan kita salah. Ya, tapi karena kita tidak mau dianggap kalah, kadang kita menolak kebenaran yang dia sampaikan. Ya, hati-hati. Ingat apa penyebab iblis diusir dari surga? Sombong. Aba wastakbara. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia sombong. Dan dia termasuk golongan kafir. Iblis merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairun minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Padahal kalau membaca kitab-kitab tafsir ya, ternyata iblis ini orang yang paling taat, makhluk yang paling taat. Bahkan iblis ini muallimnya para malaikat, ustadznya para malaikat. Dulu dia sering yang menyampaikan taklim untuk para malaikat. Makhluk yang paling taat. Ya, cuman hanya gara-gara sombong dia diusir dari surga. Dan sombong harus dilawan ya. Antum kalau punya ada perasaan sombong, antum jangan biarkan, harus dilawan. Harus dilawan. Umar bin Khattab ketika memasuki Baitul Maqdis ya, setelah Baitul Maqdis ditaklukkan, Umar naik kuda Arab. Kemudian kuda itu dia berjalan tegap ya, dengan cara jalan yang sombong. Ya, untuk pernah lihat kuda yang jalannya sombong. Jalannya tegap. Akhirnya Umar memukulnya dengan selendangnya. Dipukul. Kemudian Umar berkata, semoga Allah memburukkan orang yang mengajarkan ya kamu cara jalan seperti ini. Lalu dia turun dari kuda tersebut. Dia tidak mau menaikinya. Ya, dia tidak mau menaikinya. Terkadang para jamaah kita kalau naik kendaraan yang mewah, itu kita merasa wah ya, mantap ya, dijemput ya. Padahal aja numpang doang ya. Tapi masya Allah ya, kayak merasa wah banget ya. Hati-hati ya, kendaraan yang mewah itu bisa membuat orang sombong. Iya ya. Kemudian jabatan itu juga bisa membuat orang sombong. Ilmu ya, itu juga bisa membuat orang sombong. Banyak faktor yang bisa membuat orang sombong. Jadi hati-hati. Apalagi sudah miskin sombong lagi. Iya ya. Sudah miskin sombong, dia nggak punya sesuatu untuk dia sombongkan, tapi dia sombong. Ini kayak orang yang tidak beramal tapi ria. Iya, dia nggak beramal. Ya, tadi malam anak nggak tidur tadi malam. Ya, supaya orang mengira apa? Dia sholat malam. Padahal dia nggak sholat malam. Ya, udah ria, nggak punya amalan dia. Ya, ini parah. Sama seperti orang miskin yang sombong atau orang yang ria sementara dia tidak beramal. Ya, jadi sekali lagi hati-hati dengan kesombongan. Mereka kafir karena mereka sombong, mereka tidak mau menerima kebenaran. Kalau ada perasaan sombong dilawan. Jangan dibiarkan, harus dilawan.
Ya, antum kalau naik mobil mewah antum sombong, antum turun ya. Iya, antum turun. Iya. Dulu Nabi naik apa? Naik keledai. Nabi naik keledai, naik apa? Himar. Ada sebagian ustadz yang mencontohkan keledai itu kalau dicontohkan kendaraan zaman sekarang itu sepeda ontel. Ya, sepeda ontel. Nabi naik sepeda ontel, Nabi di belakang, dibonceng sama Mu'adz bin Jabal. Ontel sekarang mahal. Tapi orang yang bagaimana dulu? Himar itu keledai kalau dia sudah berhenti, dia nggak mau jalan lagi dia. Mungkin sepeda ontel yang rantainya sering lepas ya. Kalau jalan sebentar udah lepas ya, pasang lagi. Ya, jalan sebentar ya sudah lepas lagi rantainya. Jadi kendaraannya sederhana. Ya, jangan biarkan kesombongan itu tumbuh dalam hati kita. Fasyahid bayan annal qabul syartun. Jadi syahidnya penjelasan bahwasanya qabul merupakan syarat. Menerima merupakan syarat. Li'annahum raddu al-haq wa lam yakbaluhu. Karena mereka menolak kebenaran dan tidak mau menerimanya. Fa ahallallahu bihim iqabahu, maka Allah menimpakan ya iqabnya kepada mereka. Taib, di sini pensyarah menjelaskan ya perbedaan antara qabul dan inqiyad. Wal farqu bainal qabul wal inqiyad. Perbedaan antara qabul dan inqiyad, wallahu a'lam, annal qabul a'ammu minal inqiyad. Perhatikan, bahwasanya qabul lebih umum dari inqiyad. Kenapa demikian? Fakullu munqadin qabilun walaysa kullu qabilin munqadan. Karena setiap orang yang inqiyad pasti qabul. Setiap orang yang inqiyad pasti menerima. Tetapi tidak setiap orang yang menerima pasti inqiyad. Paham nggak kira-kira? Setiap orang yang inqiyad pasti menerima. Orang yang misalnya dia inqiyad, dia melaksanakan syariat Islam, ya pasti dia awalnya sudah menerima la ilaha illallah. Tetapi tidak setiap orang yang menerima pasti inqiyad. Ada orang yang menerima la ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak sholat. Ada nggak? Banyak ya. Ucapin la ilaha illallah tapi dia tidak melaksanakan syariat Islam. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat dan seterusnya. Au annal inqiyad huwa al-ittiba bil af'al wal qabul izharu sihhati zalika bil qaul. Ini perbedaan yang kedua. Atau inqiyad adalah ittiba bil af'al, mengikuti dengan perbuatan. Mengikuti dengan perbuatan. Sementara al-qabul adalah izharu sihhati zalik bil qaul, menampakkan kebenaran hal itu dengan perkataan. Jadi inqiyad itu dengan af'al, dengan perbuatan, sementara qabul itu dengan qaul, dengan perkataan. Wa yalzamu minhuma jami'an al-ittiba'. Dan keduanya mengharusnya adanya ittiba, adanya mengikuti. Kemudian perbedaan yang ketiga, fal qabul qabla al inqiyad. Qabul itu sebelum inqiyad. Qabul dulu kemudian inqiyad. Li'annahu la yasihu al inqiyad hatta yakbal. Karena tidak sah inqiyad sampai dia qabul. Kalau ada orang misalnya dia sholat, tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mau menerima la ilaha illallah dengan lisannya, maka tidak sah sholat yang dia lakukan. Fa idza qabila, apabila dia telah menerima, wajaba alaihi al-inqiyad lima dalat alaihi kalimatut tauhid. Jika dia telah menerima, maka wajib baginya al-inqiyad, tunduk kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat
tauhid. Wa ala kulli hal fahuma syartani li hadhil kalimatil azimah. Ya, intinya ya keduanya merupakan syarat bagi kalimat yang agung ini, yaitu la ilaha illallah. Allahul musta'an. Baik, sudah Isya ya, kita dengarkan azan salat Isya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina lisairin majnun. Mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana syahid dari ayat ini? Mana syahidnya? Syahidnya yastakbirun. Syahidnya yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Sombong, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Di sini mereka menolak kebenaran. Kebenaran apa yang mereka tolak? Kebenaran apa yang mereka tolak? Mengucapkan la ilaha illallah. Kebenaran yang mereka tolak adalah mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi mereka menjadi kafir karena mereka menolak, tidak mau menerima la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini dalil bahwasanya al-qabul merupakan syarat la ilaha illallah. Apabila al-qabul tidak ada, maka la ilaha illallah tidak ada.
Kita baca syarahnya, ai dalil akhar alal qabul, yakni dalil yang lain atas al-qabul. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innahum, sesungguhnya mereka. Ad-dhamir ya'udu alal kuffar ahli nar. Mereka sini maksudnya siapa? Orang-orang kafir penghuni neraka. Dhamir ya kembali kepada orang-orang kafir penghuni neraka. Allazina taqaddamat ayatun fi sya'nihim wa halihim, di mana ayat-ayat sebelumnya telah menjelaskan keadaan mereka. Silakan antum baca ayat-ayat sebelumnya. Ya, di sana ada penjelasan bahwasanya mereka ini orang-orang kafir yang ahli nar, termasuk penghuni neraka. Kanu dahulu, maksudnya apa dahulu? Ai fid dunya, di dunia. Dahulu di dunia, idza qila lahum la ilaha illallah, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Ai an qauliha kama yaquluha al-mu'minun, yakni sombong dari mengucapkannya sebagaimana orang-orang mukmin mengucapkannya. Wal kibru batarul haq, ay daf'uhu wa radduhu. Al kibr, sombong, itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, ay ihtiqaruhum wasdira'uhum, yakni meremehkan orang lain. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wa yaqulun a inna latariku alihatina lisairin majnun, mereka mengatakan apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Apakah kami harus meninggalkan ibadata alihatina, penyembahan berhala-berhala kami dan berhala-berhala bapak-bapak kami, li ajli qauli hadzal syair al-majnun, karena perkataan penyair yang gila ini. Siapa yang dimaksud oleh mereka? Ya'nuna as-sadiqul masduq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka maksudkan adalah as-sadiq, yang jujur, yang terpercaya, ya, yang dibenarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, takziban lahum wa raddan alaihim, mendustakan mereka dan membantah mereka. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin, bahkan dia datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Fasyahid, maka syahidnya anna kufrahum bisababi raddihim lil haqqi wa adami qabulihim lahu. Kekufuran mereka disebabkan mereka menolak kebenaran dan tidak menerimanya. Taib, ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Ayat ini menunjukkan bahwasanya qabul merupakan syarat la ilaha illallah. Taib, ada pertanyaan ikhwan sebelum kita akhiri? Naam. Dalil, bedanya dalil dengan burhan. Ya, burhan itu ya bukti, ya, bukti-bukti yang wadihah, bukti-bukti yang jelas, ya. Mungkin bisa bisa berupa mukjizat, ya, dan yang lainnya. Ya, bisa berupa mukjizat dan yang lainnya. Kalau dalil ya Al-Quran dan Sunnah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi para jamaah? Ya, tinggal satu dalil, ya, dari Sunnah, dalil qabul. Kemudian selesai pembahasan tentang dalil-dalil syarat-syarat la ilaha illallah. Dan ingat, kalau sudah selesai, ya para jamaah, ya harus dihafal, ya. Maksudnya harus ada yang hafal. Harus ada di antara antum
yang hafal dalil-dalil syarat-syarat la ilaha illallah. Dari dalil yang pertama, dalil ilmu, sampai dalil al-qabul ya. Ya, lebih bagus selesai. Kalau tidak ya bisa distorkan separuh. Hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian orang sudah hafal, udah gugur bagi yang lain. Jadi harus ada yang hafal ya. Ya harus ada yang hafal. Jangan sampai nggak ada yang hafal. Ya, harapan anak ada di antara antum yang menghafalkannya. Udah insya Allah ya. Besok nanti anak saja nggak masuk ya. Langsung saja hafal, gugur bagi yang lain gitu. Kalau kita nggak hafal ya. Iya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.